PPH Plus maupun PPH Syariah Plus. Satu lagi adalah Pro HS Cover Plus. Ya, dulu Pro HS Cover, ada sebelumnya namanya Pro HS 75, ada Pro HS 65. Ya, Pro HS itu sudah melalui berbagai macam penyempurnaan. Untuk PPH ada satu lagi penyempurnaan, ya, supaya lebih maksimal manfaatnya. Besok baru kita bahas di Diandra Convention Center jam 9 pagi, ya. Materinya padat, pastikan Anda datang on time. Dan kalau Anda mau dapat pouch untuk tab Samsung Anda, silakan hadir. Kalau bisa jam 8 udah nyampe. Pouch itu ya. Covernya apa, Pak? Covernya, bagus kok. Makanya belakangnya ada tulisan Pro University. Dulu pada saat saya upload di sosmed banyak yang nanya, Pak itu dijual di mana? Besok jadi buat Anda cuma-cuma. Cuma 500 ya, Pak? Apa? 500 dapat Iya, semua. cuma 500. Yes. Yang tanggal 15 enggak? Tab Samsung yang kerjasama sama Pro itu 8. yang beli lagi apa? Iya, waktu itu SD. Iya, segituan. Ya. Ini cukup kok segitu. Loh, Pak, yang tanggal 15 sudah ada. Kali ya? Enggak dapat. Tanggal 15. Dapat juga. 15 daftar lagi. Tapi kalau besok yang datang udah Dapat. enggak, kalau udah habis ya terpaksa nggak dapat. Kode check-in buat kapan? Nah, besok ya besok. Ya, yang hari ini. Kode check-in. Kalau mau daftar dulu di Proforce lebih bagus ya, tapi tetap Anda besok ngisi LJK. Tapi untuk mendapatkan coach itu, tempat tab itu bukan berdasar daftar duluan di Proforce atau enggak, yang datang duluan. Ya. Acak. Cepat-cepat dia dapat. Ya. Jam 7 sudah buka ya, Pak? Jam 7 belum buka, Pak. Itu lepo beneran itu nanti Pak Jam. Ngapain? Di pasar, Pak. Kalau perlu nginep di bumi Surabaya sekalian, Pak, biar dekat ya, tinggal nyebrang. Hospitalization rider yang kita bahas hari ini tidak PPH, tapi adalah ProMax dan HS Cover Plus. Ya. Kalau diurut dari biaya asuransi yang paling ekonomis ke yang paling mahal, itu kan pertama ProMax, betul ya? ProMax itu biaya asuransinya paling ekonomis. Saya nggak bilang paling murah. Kalau murah kesannya murahan gitu kan. Paling ekonomis itu ProMax. Kemudian yang middle apa? HS Cover Plus. Baru kemudian yang terakhir PPH. Dari segi konsepnya aja udah beda. Kalau ProMax itu sistemnya reimburse, ya kan? Iya. ProMax itu, ini kode check-in ya, yang check-in langsung masukin kode itu aja. Kalau ProMax Anda mengenal istilah reimbursement. Kalau di Pro HS Cover Plus, reimburse bisa juga nggak Bapak Ibu? Bisa kalau bukan di rumah sakit tekanan. Ya. Atau kalau berobat di luar negeri kecuali Amerika Serikat, Jepang dan Kanada, itu kan reimburse. Tapi sebetulnya kalau Pro HS Cover Plus, selama sakitnya di rumah sakit rekanan dan sudah menunjukkan kartu, dia bisa jadi cashless. Cashless itu berarti nasabah tidak perlu keluar uang sepeser pun selama di rumah sakit. Ya, di cover full selama tidak melebihi plafon. Kalau melebihi batas maksimal yang di cover di plafon, berarti harus bayar sendiri. Jadi Pro HS Cover Plus itu adalah inner limit. Inner limit itu apa? Ada batasannya. Ya, kalau lebih dari batas harus nombok sendiri. Gitu kan? Nah, satu lagi Prudential punya PPH. Kalau PPH itu sistemnya jenisnya bukan cashless. Bisa sih cashless sebetulnya. Tapi kalau PPH itu adalah asuransi yang kok S-nya 2? Ini aja ya. S-charge atau sesuai tagihan. Atau beberapa agent nyebutnya on bill. Istilah on bill itu sebetulnya kurang tepat ya. Itu bahasa marketing, bahasa pemasaran. Yang betul itu S-charge. S-charge itu gimana? Ada beberapa manfaat di tabel itu yang di cover full, nggak ada batasannya. Ya, kalau HS kan bedah ada batasannya, aneka perawatan ada batasannya, ya kan?
Tapi kalau PPH itu S-charge. Kalau di PPH limit tahunannya habis, masih ada bumpernya nggak Bapak Ibu? Ada, namanya apa? Limit boosternya langsung jalan. Ya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada nasabah PPH Anda yang annual limitnya sudah habis sampai harus mengambil limit booster? Belum. Masih 0% dari seluruh nasabah PPH di Indonesia itu yang sudah memakai limit booster. Jadi sebetulnya annual limit udah cukup. Ya. Tapi memang belum ada perusahaan asuransi lain yang ngasihin limit booster ke nasabah. Ya. Jadi kalau nasabah Anda itu ngomong PPH-mu sama S-charge-nya asuransi lain itu beda ya. Ternyata kok di perusahaan asuransi lain itu lebih mahal. Kalau di Pru biaya asuransinya lebih ekonomis sedikit daripada kompetitor. Kalau di perusahaan asuransi lain, contohnya kalau PPH itu kan paling gede limitnya berapa? 8 juta. 8 juta itu kan totalnya 35M. Ya kan? Padahal itu sebetulnya limit boosternya 20M. Kemudian limit tahunnya 15M. Tapi kalau di kompetitor 35M itu sudah unggul annual limit. Makanya dia mahal. Ya kalau perlu kan pinter dipecah jadi dua. Satunya dijadiin limit booster, satunya annual limit. Itu yang membuat kita biaya asuransinya jadi tampak lebih ekonomis, jadi lebih kompetitif ketika Anda tawarkan ke calon klien. Kita tidak ngomong S-charge dulu hari ini, kita akan banyak bicara S-charge besok ya. Kalau besok belum paham gimana Pak? Karena besok rasanya nggak akan dibuka sesi tanya jawab massal pesertanya. Anda pokoknya dengerin aja ya besok itu. Kalau Anda mau nanya-nanya, nanti mulai tanggal 18 ada kelas-kelas kecil di sini, silakan Anda datang. Ya, tapi simpel kok. PPH Plus itu sebetulnya blasteran PPH dan CHC. Ya, blasteran antara itu, blasteran antara PPH dan CHC mirip-mirip. Batas usianya sampai usia 99 tahun. Ya, totalnya 365 hari full setahun coveragenya. Jadi udah nggak ada batasan hari dan seumur hidup. Ya, dan masih banyak kelebihannya yang lain. Kalau Anda udah mau kepo, ngintip materinya seperti apa di Proforce sudah tersedia. Ya. Ya, Anda bisa baca-baca. Oke, lindungi kekayaan terbesar Anda, karena kekayaan terbesar dari kita semua itu sebetulnya adalah kesehatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Duitnya banyak, komisinya ngalir terus, tapi kalau sakit menikmati nggak kira-kira? Enggak. Ya, jadi kesehatan itu adalah aset yang paling besar dalam hidup kita. Mari kita jaga kesehatan jasmani kita, apalagi kalau Anda kepala keluarga atau orang yang posisinya krusial dalam keluarga demi orang-orang yang kita sayangi. Ini ada beberapa pendapat orang tentang kesehatan. Yang pertama gini, ada orang ngomong, saya banyak konsumsi sayur dan buah dan juga olahraga yang teratur, jadi saya merasa sangat sehat, nggak usah beli polis. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ada. Apakah jaminan kalau orang modelan seperti ini itu sudah pasti terhindar dari penyakit? Belum tentu. Dulu Haji Mas Said sehat, ya badannya bugar, tapi meninggal dunia justru pas olahraga. Nah, olahraga itu kan identik dengan sehat, tapi ini kok olahraga meninggal, ya kan? Resiko kehidupan tidak ada yang pernah ada yang tahu. Saya mengikuti program diet terkenal yang sudah terlihat hasilnya dan merasa sangat sehat. Siapa yang lagi program diet? Ada nggak? Mbak Dida lagi diet nggak? Enggak. Siapa yang lagi diet? Kokun? Pantas sang six pack ya? Langsung dikepes-kepesin perutnya. Kokun big pack Pak. Apa? Big pack. Big pack. Diet apa yang terkenal dan biasa di Anda mungkin punya teman terus ikut program DC. diet? Diet mayo. Diet mayo itu kayak gimana? Tidak makan garam, ya nggak boleh makan yang asin-asin. Jadi makanannya semua plain, nggak ada minyak dan seterusnya. Ya, ada lagi diet
Deddy Corbuzier. Keto, ada diet keto. Kalau keto gimana dietnya? Hanya makan lemak baik, makan daging, makan bakso itu malah boleh, tapi nggak boleh mie-nya. Ya, makan bakso nggak masalah, tapi mie-nya nggak boleh. Makan spaghetti diambil dagingnya aja, spaghettinya nggak boleh. Makan sate lontongnya disisihin, lontongnya aja boleh. Itu enak. Teman-teman, lontongnya nggak boleh, hanya makan Satenya. satenya aja. Saya Beto. diet keto, keto aneh gagal ya. Iya, apa pak? Diet prospek. Kalau Siska diet mayo, mayoritas gagal ya. Kadang-kadang gitu. Sebetulnya diet itu manusiawi sekali lah ya, pengen instan, betul ya. 2 minggu sudah nggak makan yang asin-asin kok tetap berat badannya turun 1 kilo. Terus akhirnya pindah metode diet yang lain, ini pengalaman saya pribadi. Itu jelas nggak akan turun karena maunya instan. Coba diseriusin dietnya, sebulan turun 1 kilo, tapi habis itu langsung turunnya cepat, 2 kilo, 3 kilo. Jadi baru kelihatan efeknya tuh 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau Anda telaten dengan suatu metode yang sama. Kalau Ya. mau diet lebih gampang, ada Pak. Apa? Bawa duit cuma 10.000. Itu ngirit bukan diet ya. Ngirit hemat itu namanya. Gak apa-apa, bawa duit 10.000, OVO-nya 1 juta isinya. Bayarnya semua pakai OVO. Ya kan? Saya punya postur tubuh ideal dan saya bangga akan tubuh dan kesehatan. Ada juga orang yang berpikir seperti itu. Saya memiliki uang yang banyak dan jika sakit saya punya dana untuk membiayai. Ini ya biasanya objection yang disampaikan calon nasabah. Saya ingin menikmati hidup saya dengan makan makanan enak. Justru itu Pak, saya juga hobi makan enak. Tapi saya punya polis prudensial. Kalau sewaktu-waktu saya terkena sakit atau kena kondisi yang agak kritis, prudensial yang cover. Ya, nggak masalah dong makan makanan enak. YOLO, you only live once. Ya, nikmati aja asal sudah punya proteksi, gitu Pak. Ya, lebih baik saya fokus pada karir dan menggunakan penghasilan saya untuk membayar lainnya daripada membayar membership gym. Terus sehari-hari saya selalu duduk di depan komputer tanpa banyak aktivitas gerak. Pekerjaan saya membuat kekurangan waktu untuk istirahat ataupun olahraga. Ini biasanya agent pro. 2 ini, ya. Dulu mungkin Anda hobi olahraga setiap sore pulang kantor. Sekarang udah full time di pro. Daripada nge-gym mending prospek. Buka pro force terus sampai malam. Akhirnya terbengkalai sudah membership gym mahal-mahal gak pernah didatengin, ya kan? Kemudian kadang-kadang agent prudential itu appointmentnya numpuk-numpuk. Kalau siang apalagi, karena orang paling gampang ditemuin kalau siang kan. Jam 1 udah ketemu lagi, jam 12 ada janji, waktunya cuma 15 menit. Selewatan yang lewat cuman KFC misalnya, drive thru. Akhirnya makan ayam goreng Kentucky, ya. Sorenya ganjel gorengan. Jadi 5.000 TOT apa tahu isi, ya kan? Karena nggak seperti itu. Asal ganjel aja yang penting kenyang. Itu kalau dibiasakan jadi sehat nggak Bapak Ibu? Enggak. Makanya saya salut sama agent pro itu yang kalau nunggu training di depan situ atau ada 2 sesi seperti ini ya, itu terus ngumpet-ngumpet buka bekal gitu. Makan sambil ngumpet-ngumpet takut ketahuan Pak Security kan diomelin. Itu bawa dari rumah makannya, ya. Kalau masak sendiri dari rumah kan vaksin bisa diminimalisir, dihilangkan, bahkan minyaknya juga bagus, ya. Itu justru bagus loh Bapak Ibu bawa bekal dari rumah daripada makan junk food setiap hari. Apakah Anda termasuk salah satu di antara ini? Searah jarum jam, minum minuman beralkohol. Nah, ya. Merokok, siapa di sini yang merokok? Pak Gunawan merokok nggak? Pak Robi? Oh cerutu. Stres. Kenapa kok stres Bu? Kurang omset, Kurang omset, kurang rekrut, kurang rekrutan. Pikirin kurang saya
Kok yang kirim saya cowok ya? Bapak-bapak lagi. Kurang training. Kurang training, akhirnya stres ya. Kurang istirahatnya juga biasanya agent prudential. Karena kadang-kadang Anda mau ketemu pedagang gitu atau punya bisnis, punya toko. Biasanya mau ditemuinya malam pas tokonya tutup. Itu kan waktu kita istirahat ya. Prospeknya sampai midnight bahkan. Akhirnya kita kurang istirahat demi menjemput rezeki gitu kan. Begadang sampai malam. Kurang olahraga. Makan dan minuman yang tidak sehat. Tadi udah saya katakan ini. Dan orang Surabaya kan karakternya suka mencoba hal baru. Di TP ada yang baru buka langsung coba. Di jalan apa baru buka langsung coba. Ya, semua dicobain. Secara nggak sadar berarti setiap bulan sering dong makan yang nggak sehat, junk food. Itu juga harus diwaspadai karena memang 80% masyarakat Indonesia itu gaya hidupnya nggak sehat. Ya. Rata-rata kenaikan biaya kesehatan tahun 2017 itu sebesar 7,8%. Kemudian penting nggak asuransi untuk kesehatan? Pasti penting banget. Indonesia aja mewajibkan masyarakatnya untuk memiliki apa Bapak Ibu? BPJS. BPJS itu sudah kena inflasi berapa kali naik iuran? Anda ngikutin? 2 kali. 3 kali ya? 2 kali atau 3 kali ya? 2 sampai 3 kali lah ya untuk kenaikan biaya asuransi. Ada ilustrasi. Ada calon nasabah Anda usia produktif 30-an sampai 40-an tahun. Masa produktif itu berarti earning and collecting money, ya. Lagi giat-giatnya ngumpulin duit karena orang usia produktif itu keinginannya banyak banget dan juga jangka panjangnya juga kebutuhannya banyak, ya. Ketika sedang asik earning and collecting money, tiba-tiba terkena sakit, kena demam berdarah aja, opnam seminggu, udah berapa kira-kira biayanya? 15 juta sampai 20 juta, tergantung rumah sakitnya di mana. Ya, pilih mana? Bayar sendiri atau dibayarin asuransi? Pertanyaannya kan gitu. Kalau Anda prospek nasabah yang dewasa, berakal sehat, pasti jawabannya ya nggak mau bayar sendiri, ya kan? Karena jika bayar sendiri tentunya akan mengeluarkan uang dari tabungan pribadi dan mengganggu cash flow. Padahal duit yang dikumpulin ini kan sebetulnya tujuannya untuk mungkin dana pendidikan, dana pensiun, dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau punya kartu HS, ini kartu yang lama ya. Jika punya polis dengan manfaat kesehatan, maka biaya pengobatan dibayarkan oleh pihak asuransi. Jadi tabungan pribadi tidak terganggu dan hidup tetap tenang. Ya, kehebatannya punya asuransi kesehatan. Bisa dipilih. Kalau mau yang ekonomis ngambil yang reimburse, ya. Kalau nasabah Anda middle, bisa diambil yang inner limit. Di Prudential kalau inner limit itu punya HS Cover Plus, ya. Kalau nasabah Anda tingkat kemampuan finansialnya bagus, middle up, bahkan nasabah Anda itu tipikalnya high net worth, ya, orang kaya banget, silakan diambilin yang S-Charge atau on bill. Tapi kalau asuransinya sudah S-Charge, ini pasti bisa cashless, bisa reimburse juga. Tapi kalau yang reimburse jangan harap bisa cashless ataupun S-Charge. Makin ke bawah bisa mencakup yang ke atas, tapi yang atas belum tentu bisa yang bawah. Itu ya. Nah, konsep asuransi jiwa itu bisa untuk proteksi income, bisa untuk pensiun, investasi jangka panjang, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, kita bahas sekarang yang kesehatan ini. Solusi Prudential ada 2 manfaat tambahan rawat inap. Yang pertama ada HS Cover Plus, yang kedua PruMed Cover. Perbedaan paling basic apa antara PruMed Cover dengan HS Cover Plus? Manfaatnya beda. Manfaatnya jelas beda. Lebih menyeluruh yang mana, Pak? Yang HS Plus, Cover HS Plus. Cover Plus. PruMed ada kartunya nggak? Nggak ada. Nggak ada identitas buat nasabah, nggak ada tanda pengenal. Kalau HS Cover Plus ada tanda pengenalnya berupa kartu. Kalau PruMed Cover, nasabah reimburse, betul ya? Kalau ini cashless, ada yang bantuin lagi pihak ketiga. Sekarang kerjasama dengan apa? Kalau HS Cover Plus,
sama SOS atau Ad Medica? SOS. Ad Medica itu hanya untuk PH. PPH. PPH. CHC juga bisa untuk Ad Medica. Ya. Jadi PRUMED cover itu hanya memberikan penggantian rawat inap, tindakan bedah dan ICU sesuai satuan manfaat. Per jiwa sekarang hanya boleh ambil PRUMED maksimal berapa unit? 10. Hanya 10 unit. Kalau dulu boleh berapa Bu? Ingat nggak? 25. Sekarang cuma boleh 10. Iya. Sejak ada sejak ada PPH Kalau orang tahun 2017 awal. nasabah mampu kan nggak apa-apa. Tapi nasabah mampu boleh, tapi nggak boleh sampai over insurance. Karena kalau nasabah itu over insurance bisa terjadi moral hazard. Moral hazard itu apa? Bawaannya pengen opnam terus biar dapat duit. Ya kan? Moral hazard apalagi bisa memicu nasabah untuk klaim supaya dapat duit keluarganya. Intinya moral hazard tuh mencurangin bully asuransi. Ya, nggak boleh makanya. Setiap orang tetap dipagerin. Kayak kemarin tuh angioplasti per jiwa hanya boleh maksimal berapa? 200 juta. Kan itu tujuannya supaya nggak over insurance. PRUMED ini masih bisa Masih. maksimal 10 unit dari 400.000 per Ah, hari. cuma 400.000 per hari. Kecil kan? Makanya banyak agent yang sudah mulai meninggalkan PRUMED. Siapa yang tahun ini 2019 prospek terus dikasih PRUMED? Ada nggak? Tuh kan udah nggak ada. Nah, cuma 10. Lama-lama discontinue nih, hilang juga. Oh, 25 Kenapa? kan terasa, Pak. Enggak, PRUMED cover tetap jalan. Oh, 25 unit Ya, terasa. PRUMED cover nggak pernah discontinue. Oh, 25 unit masih terasa. Kalau 25 masih. Memberikan penggantian biaya perawatan rawat inap di rumah sakit sesuai tabel. Ada berapa plan Bapak Ibu kalau HS cover plus? 250, A, B, 40. C, D, E, F, G, H, 8. 900, 900. PPH plus nanti juga 8. Plafon yang baru. Kalau dulu kan cuma 6 PPH yang biasa. Kemudian, nah ini ketentuan dasarnya. Kalau HS cover plus itu usia masuknya 1 bulan sampai 65 tahun. Kalau PRUMED cover adalah 15 hari sampai 64 tahun. Ya. Perlindungannya kalau HS cover plus sampai usia 55, 65 dan 75. Kalau PRUMED cover hanya 55 dan 65. Tidak tersedia perlindungan 75 tahun. Manfaatnya sampai plan H, 1 plan per jiwa, ya. PRUMED cover itu maksimal tidak boleh lebih dari 25 unit. Ini untuk polis lama. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Menggambarkan bahwa untuk nasabah polis lama itu nggak jadi diturunin, disesuaikan jadi 10. Contoh nih, kan tadi saya ngomong PRUMED itu aturannya maksimal 25 jadi 10 itu kan sejak ada PPH tahun 2017 launching. Nasabah yang dulunya PRUMEDnya udah maksimal 25, ketika ngambil PPH terus nggak diturunin jadi 10 gitu, nggak, tetap 25 nggak masalah. Iya. Tapi untuk nasabah baru Bisa. 10 cuma, makanya di sini tetap tulisnya 25. Tapi jangan misunderstanding, ya. Berakhirnya pertarungan kapan? Saat masa perlindungan berakhir, saat polis PGB atau PSDB-nya berakhir, dan hal lain yang mengacu pada polis. Mungkin nggak Prudential menutup sepihak PRUHS atau PRUMED-nya nasabah? Mungkin. Kalau ternyata ditemukan kecurangan, ada pre-existing yang tidak disampaikan, biasanya sih itu non-disclosure, ya. Tipuan. Limit maksimalnya, total batas maksimal yang bisa dimiliki tertanggung untuk keseluruhan produk kesehatan Prudential Indonesia adalah 4 juta per jiwa, termasuk hospital care, PRUMED cover. Hospital care ini manfaat kita yang lama, ya, asuransi tradisional. 4 juta ini asalnya dari mana Bapak Ibu? Maksimal 4 juta itu asalnya dari mana? Kalau nasabah ngambil HS plus maksimal per hari berapa? 3 juta. 4 juta per jiwa, itu maksudnya adalah HS 3 juta. HS cover plus 3 juta, PRUMED 1
Kemudian perumetnya 1 juta. Nah, berarti untuk nasabah baru sejak ada PPH, perumetnya hanya boleh maksimal berapa tadi? 400.000. Berarti untuk nasabah baru nggak 4 juta, tapi 3 juta 400. Paham nggak ini? Kalau nasabah lama ketika perumet masih 1 juta memang betul 4 juta. Tapi kan sekarang perumet hanya perjual maksimal berapa? 10. Per unitnya kan 40.000. Berarti 3 juta 400. Itu berisik banget sih, bentar ya. Maria? Enggak dingin. Enggak dingin. Anget sama kangen. Sampai mana tadi, Pak? Diulangi dari awal aja, Pak. Diulangi dari awal. Doer saya. Kalau 3,5 juta ini dari mana? Anda ingat nggak? Maksimal manfaat rawat inap tertanggung 3,5 juta. Dulu HS yang lama maksimal cuma berapa? 2,5 juta tok per hari limitnya, betul ya? 2,5, ya kan? Ditambah perumetnya 1 juta. Berarti sekarang PPH itu plan yang paling gede berapa? 8 juta. 8 juta. Berarti untuk nasabah lama bisa 9 juta maksimal. 8 juta PPH ditambah 1 juta Prumet. Atau kalau nasabah baru ngambil PPH maksimal sama Prumet hanya boleh berapa Prumetnya? 400.000 alias 8,4. Itu ya maksudnya itu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Belum? Lanjut. Nah, kemudian ini fitur dan manfaat. Kena kaki, Pak. Ya. Kayaknya ada firasat baik gitu ya. Pak Arif aku dulu. Malu pasti dia. Melarikan diri. Oke ya. Nah, HS Cover Plus itu memberikan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit sesuai dengan manfaat atau tabel yang dipilih, dengan hanya menunjukkan kartu HS Cover Plus sebagai penjamin perawatan atas pengobatan di rumah sakit rekanan. Hati-hati Bapak Ibu, hanya menunjukkan kartu ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, karena harus ada konfirmasi antara rumah sakit dengan pihak TPA, Third Party Administrator, ya, yaitu SOS. Terdapat petugas pelayanan medis yang akan membantu administrasi serta memantau perawatan di rumah sakit rekanan. Itu yang akan berkoordinasi dengan TPA atau Third Party Administration. Adanya Pro Hospital Friend atau PHF. Di Surabaya di mana saja yang ada PHF? Mitra Keluarga, Premier, Siloam. Itu salah satu inisiatif Prudential yang membantu banget ya, membantu nasabah ketika berada di rumah sakit. Di Usada tidak ada. Cuman ada beberapa rumah sakit yang dipindahin stafnya. Di Usada undaan tidak ada. Masih ada. Pro Hospital Friend itu adalah staf Prudential yang juga akan membantu proses administrasi klaim HS Plus untuk nasabah serta agent ketika berada di rumah sakit rekanan. Hanya di rumah sakit rekanan aja. Nasabah jadi lebih tenang karena proses perawatan di rumah sakit juga semakin lancar. Nah, ini adalah tabel HS Cover Plus. Yang pertama ada biaya kamar dan akomodasi. Kalau dulu HS Cover biasa kan cuma 120 hari. Kalau HS Cover Plus ada 150 hari per tahun. Termasuk ada ICU-nya 45 hari. Jadi 45 hari itu sudah termasuk dengan biaya kamarnya ini. Jadi kalau nasabah sudah masuk ICU 45 hari, berarti biaya kamarnya tinggal berapa Bapak Ibu per tahun? Hanya 105 hari. Nanti beda dengan PPH baru ya. Kalau PPH baru kamarnya 365 plus ICU-nya berdiri sendiri. Tidak include biaya hitungannya. Biaya kunjungan dokter umum 2 kali kunjungan per hari dan tidak boleh melebihi 150 hari per tahun.
Kalau kunjungan dokter spesialis juga visitnya sehari 2 kali. Ya, dokter umum sehari berkunjung 2 kali, dokter spesialis juga berkunjungnya sehari 2 kali. Kalau 2 spesialis, Kalau 2 spesialis, apakah kategori itu atau ya nggak apa-apa, pokoknya satu-satu berkunjungnya. kalau misalnya 3, satu nggak apa-apa? Access. Ya, hati-hati. Kalau dulu HS yang lama bisa masuk aneka perawatan. Ya. Kelebihan dokter visitnya dokter spesialis. Kalau sekarang enggak, harus access karena sudah di sini dikasih 2. Dulu HS yang lama cuma 1 kali visitnya per hari. Dokter umum 1, dokter spesialis 1. Kalau di PPA Plus nanti istimewa Pak, 2 kali per hari tanpa batas spesialisasi. Akan menguntungkan untuk nasabah yang sakitnya komplikasi. Butuh 4 dokter yang merawat spesialis, 4-4-nya di cover berarti 2 kali, total 8 visit. Contohnya seperti itu. 2 kali Kalau itu ini maksudnya enggak, dokter, hanya 2 kali kunjungan. maksudnya dokter spesialis A datang 2 kali gitu, itu juga bisa. Bisa, nggak apa-apa. Ya. Kerajinan dokter ya. Tapi per visit ya sekali. Biaya tindakan bedah. Kalau tindakan bedah ada tipe-tipenya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 per 1 kali tindakan bedah. Operasi tipe 1 itu operasi minor. Operasi tipe 2 itu intermediate. Tipe 3 itu major, tipe 4 itu operasi kompleks. Operasi tipe 1 contohnya apa Bapak Ibu? Usus buntu. Usus Amandel. buntu, amandel. Tulang Pak. Sinusitis, beberapa tulang ada yang tipe 1. Ya. Tipe 2 Paraskopi itu sekarang masuk tipe 2. saya lupa. Ya. Kalau tipe 2 apa contohnya? Katarak sekarang tipe 2. Miom. Ya, miom. Operasi pembedahan payudara. Beberapa tulang juga ada yang tipe 2. Tapi kalau operasi pembesaran payudara nggak di cover ya. Tipe 5. Itu yang bedah Pak Gunawan ya kan. Operasi tipe 3 contohnya angioplasti. Itu tipe 3. Kalau bypass jantung tipe 4. Ya, angio tipe 3, bypass tipe 4. Biaya aneka perawatan rumah sakit itu per ketidakmampuan. Apa bedanya per penyakit dengan per ketidakmampuan? Masih ingat gak? Yo, sudah terlalu sering jual PPH, biasanya lupa dengan pengertian per ketidakmampuan. Karena kalau di PPH udah nggak ada hitungan per ketidakmampuan, cuma ada di HS. Contoh dia sakit tipes di bulan Contoh Januari. Januari. Habis katakan 5 juta obatnya. Kemudian Kemudian plan apa Pak?